Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita renungkan bersama tentang inovasi berbasis nilai-nilai Islam. Sebelumnya saya awali dengan sebuah cerita pengalaman pribadi, yang pengalaman ini terjadi sekitar 13 tahun yang lalu, waktu itu ada kegiatan rapat JSIT di Jakarta. Saya berangkat sore menggunakan bis UBL, kemudian alhamdulillah sampai sana dengan selamat, kemudian acara juga berjalan dengan lancar selama 3 hari, dan kemudian masalah muncul ketika pulang, saya terlupa, belum pesan tiket untuk pulang. Nah, berbekal tiket pemberangkatan, di situ ada nomor telepon agen bis, kemudian telepon agen bis yang sama, dan alhamdulillah masih ada kursi, sehingga saya bergegas pesan taksi, kemudian meluncur ke tempat pemberangkatan bis, waktu itu tepatnya di terminal Rawamangun. Nah, ketika saya pesan bis itu juga sudah ditanya namanya siapa, gitu saya jawab Muji, kemudian berapa kursi, saya jawab 3 karena waktu itu berangkatnya rombongan. Kemudian sampai di terminal Rawamangun, begitu saya menginjakkan kaki di terminal itu, tidak lama setelahnya terdengar suara yang sangat keras memanggil-manggil nama saya. Nama saya kan Mujiono ya, dipanggilnya Muji. Kemudian teriak keras sekali, Muji, Muji, Muji. Teriak lagi, Muji, Muji, Muji. Waktu itu saya berpikir, ini keren sekali di terminal Rawamangun. Baru tahun segini sudah bisa melacak kedatangan saya, padahal waktu saya pesen, saya tidak menampakkan wajah saya gitu. Nah, belum selesai keterkejutan saya, ini beberapa orang yang duduk di terminal itu langsung berdiri, kemudian berjalan menuju kepada saya. Ini cukup banyak, ada sekitar 10-15 orang. Nah, anehnya orang-orang yang tadi berdiri menuju ke saya ini ketika berpapasan tidak menyapa, langsung berjalan terus melewati taksi yang saya tumpangi, dan telah saya tengok ternyata mereka semuanya itu naik ke bis yang namanya itu adalah bis Muji Jaya. Nah, ini bahasa menengok, rasanya kok betapa saya itu katrok sekali atau besok sekali gitu ya. Hari gini kok bisa-bisanya berpikir bahwa apa yang ada di terminal itu bisa melacak kehadiran saya. Waktu itu masih mustahil untuk bisa melacak kedatangan saya. Nah, selang beberapa tahun, setelah HP Android ada, setelah teknologi Google Map itu ada, maka hal yang dulu membuat saya tidak mungkin itu sekarang sudah bisa dilaksanakan. Karena Google Map kita sampai mana bisa dilacak, sehingga hal-hal yang dulu tidak mungkin ini dengan adanya inovasi sekarang bisa jadi mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi itu adalah hal yang sangat menjadi keniscayaan yang kita tidak bisa menghindari dari inovasi ini. Nah, maka bagaimana Islam melihat inovasi ini? Ternyata Islam sendiri juga sudah mendorong adanya inovasi. Bahwa Islam ini bukan agama yang statis. Islam adalah agama yang mendorong kemajuan, kreativitas, dan juga pembaruan selama tetap dalam koridor syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 9 dan 11 yang penggalannya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan dan kemajuan harus dimulai dari usaha manusia, dan inovasi ini adalah bagian dari ikhtiar tersebut. Yang kedua, Rasulullah sendiri juga sudah memberikan teladan dalam melakukan inovasi ini. Ini terlihat ketika adanya perang Khandaq. Beliau menerima usulan dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit, sebuah strategi yang belum pernah digunakan bangsa Arab sebelumnya. Nah, ini menunjukkan
bahwa Islam terbuka terhadap ide baru selama membawa kemaslahatan. Inovasi dalam Islam bukan sekedar hal baru, tetapi sesuatu yang membawa manfaat atau maslahat dan tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan manfaat. Nah, bagaimana prinsip-prinsip Islam ini agar inovasi yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat? Maka yang pertama, ketika kita ingin membuat inovasi, harus membuat niat yang lurus atau ikhlas. Karena segala sesuatu yang bergantung pada niatnya, dan inovasi itu diniatkan untuk kemaslahatan umat agar mendapatkan nilai ibadah. Prinsip yang kedua, bahwa inovasi ini harus ada kejujuran dan amanah dalam prosesnya. Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada kecurangan, atau bahkan mendolimi orang lain dalam prosesnya. Prinsip yang ketiga adalah memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan terakhir, prinsip dari inovasi yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Karena kemajuan teknologi, pendidikan, ekonomi harus tetap dalam koridor yang halal dan thayyib. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita menjadi muslim yang progresif, kreatif, dan inovatif, tapi tetap kokoh dalam nilai-nilai Islam. Jangan sampai kita tertinggal, namun juga jangan sampai kehilangan jati diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan perubahan positif, membawa manfaat, dan menjadikan setiap inovasi sebagai ladang amal jariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.